Hai, selamat datang dalam materi Basic Shell Scripting. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang Shell Scripting, apa itu sih Shell Scripting itu? Nah, sebelum kita ngomongin tentang Shell Scripting, lebih baik kita ngomongin dulu tentang apa yang kita pelajari pada Linux command line. Nah, jadi ketika kita melakukan suatu command ke dalam terminal, misalnya kita eksekusi seperti ini. Misalnya kita eksekusi echo hello world. Nah, apa yang terjadi adalah hasilnya adalah bakal keluar hello world. Nah, ini yang terjadi ketika kita melakukan suatu komen di dalam terminal yang isinya adalah echo hello world, misalkan seperti itu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh shell scripting adalah seperti ini. Di dalam terminal, kita hanya bisa eksekusi ketika kita melakukan sekali enter, dia akan melakukan sekali eksekusi. Tapi kita bisa aja seperti ini. Ketika kita mau eksekusi sesuatu, misalkan seperti ini. Sebutlah kita punya satu file namanya script.sh. Di dalam script.sh ini isinya adalah misalkan ada echo hello world. Lalu misalkan dia ada melakukan get file.txt, sama satu lagi mungkin dia ada melakukan seperti ini, echo hello world, terus di append ke file.txt. Nah, kalau misalkan kita mau melakukan secara manual di dalam terminal, kita akan enter satu persatu dari masing-masing komennya. Nah, cuma ketika kasusnya adalah kita pengen sekali jalanin file, langsung eksekusi 3 komen. Nah, ketika mau langsung jalanin 3 komen, maka yang solusi terbaik yang bisa dikeluarkan oleh Linux adalah kalian melakukan shell scripting. Jadi dengan shell scripting kalian membuat satu file yang isinya adalah beberapa list dari komen. Misalkan pertama dia echo hello world, terus get file.txt, sama append ke file txt yang isinya hello world, seperti itu. Jadi kita tuh membuat satu file yang isinya berbagai macam komen atau beberapa baris komen untuk dijalanin dalam sekali eksekusi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah seperti ini. Misalkan kalian ada dibutuhkan dalam satu kasus seperti ini. Misalkan kalian mau melakukan create suatu template di dalam suatu folder. Misalkan kita ada setelah membuat user kita ada suruh membuat suatu template folder. Di mana template foldernya misalkan seperti ini. Kita misalkan disuruh mkdir dari home directory-nya. Habis itu kita disuruh buat nih 3 folder. Misalkan documents, desktop, sama videos. Misalkan seperti itu. Nah, misalkan setelah kita melakukan mkdir, apa yang dilakukan selanjutnya? Misalkan dia ada melakukan chmod. Misalkan kita bikin full control terhadap user owner. Kemana? Misalkan ke target yang sama. Terus misalkan sama satu lagi adalah misalkan dia pengen kasih kepemilikan ke PRK terhadap target yang sama. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin template seperti ini untuk satu user, mungkin yang bakal kalian kepikiran adalah kalian akan membuat satu persatu komennya. Kalian akan mengetik satu persatu. Cuma kalau misalnya kalian ingin lebih cepat, lebih baik kalian membuatnya dalam satu script, misalkan namanya adalah script.sh, di mana script.sh ini isinya adalah mkdir, chmod sama chown, seperti itu. Nah, ketika kita ngomongin tentang cara membuat shell scripting, bagaimana cara kita membuat satu shell scripting yang simple di dalam Linux?
Biasanya shell scripting ini bakal dipakai di dalam Linux atau semua yang berbasis Unix seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat satu shell scripting yang simple? Misalkan kita buat satu shell scripting simple yang isinya adalah ngeprint hello world dulu. Nah, bagaimana caranya? Jadi saya udah siapkan satu server untuk saya remote. Jadi saya udah siapkan satu server untuk saya remote. Di sini isinya adalah Ubuntu server. Nah, misalkan saya pengen bikin satu file shell scripting. Yang saya bakal lakukan adalah saya bakal buka satu text editor, mungkin pakai Nano atau pakai V, bebas. Mungkin namanya adalah script.sh. Biasanya shell scripting bakal membuat satu file dengan akhirannya adalah .sh. .sh ini yang menandakan bahwa kita mau bikin satu shell script seperti itu. Nah, paling di dalam text editor ini, ketika kita membuat satu shell script baru, best practice-nya adalah selalu dimulai dengan namanya shebang. Shebang itu apa? Shebang itu yang bentuknya seperti ini. Pagar. Yang bentuknya adalah pagar tanda seru. Nah, itu adalah shebang. Shebang itu artinya apa? Shebang itu intinya adalah ketika dia pengen baca scriptnya, dia tuh harus cari interpreternya dulu. Jadi si shell script ini diinterpret oleh si terminal ini. Diinterpret oleh terminal ini menggunakan aplikasi tertentu. Nah, kalau misalkan di dalam shell script sendiri, biasanya kita bakal menggunakan bin.sh. Nah, jadi bin.sh ini apa? Bin.sh ini adalah suatu interpreter yang akan translate komen yang bakal kita masukin ke dalam script.sh ini menjadi suatu komen yang bisa dibaca dan dieksekusi oleh Linux atau Unix seperti itu. Jadi kita bakal mulai dengan shebang, habis itu /bin/sh untuk kita memakai interpreter /bin/sh untuk script ini. Setelah itu misalkan kita mau print sesuatu, misalkan kita mau echo hello world, yaudah yang bakal kita lakukan adalah ketika kita mau ngeprint, kita akan menggunakan komen namanya echo. Kita bakal menggunakan komen echo. Misalkan kalian mau print hello world, palingan kalau misalnya mau print hello world, saya akan menggunakan tanda petik 2, diantaranya ada hello world. Nah, ketika sudah selesai, saya akan save. Nah, ketika kalian udah buat satu script.sh ini, ketika kalian mau menjalankan script.sh-nya, caranya adalah kalian tinggal panggil komen sh, terus kalian pada parameter selanjutnya kalian akan panggil nama file yang ingin dijalankan, yaitu script.sh. Dengan begitu, ketika saya enter bakal muncul hello world, karena sesuai dengan komennya tadi, yaitu echo hello world. Kalau misalnya saya pengen nambah lagi, misalkan saya pengen nambahin echo ini baris baru, mungkin saya tambah lagi di belakangnya, ini baris baru lagi. Nah, ketika pengen jalanin, kita melakukan hal yang sama. Nah, ketika kita menambahkan echo lagi dan kita jalan scriptnya, nah scriptnya itu bakal jalanin 3 echo hello world, ini baris baru, dan ini baris baru lagi, seperti itu. Nah, misalkan seperti ini kan baru melakukan namanya print. Jadi dengan echo ini kita bisa melakukan print. Nah, untuk menambah komen di dalam suatu shell script, caranya adalah kalian tinggal tambahkan pagar. Habis itu kalian tinggal tandain atau kalian tinggal tulis isi komennya apa. Misalkan echo untuk print. Echo untuk print.
suatu tulisan. Oke, misalkan selanjutnya adalah yang saya pengen lakukan adalah saya pengen ambil inputan. Jadi ketika kita udah melakukan print nih, pasti kita juga bisa ngambil inputan. Nah, bagaimana cara kita melakukan ambil inputan? Caranya adalah kita menggunakan command read untuk ambil input. Nah, read ini cara pakainya adalah kita tinggal pakai command read. Habis itu pada parameter read-nya dia cuma butuh satu, yaitu kalian mau taruh hasil dari inputannya di variabel mana. Misalkan saya bilang nama variabelnya adalah input. Nah, setelah itu saya pengen print isi dari inputnya. Nah, bagaimana cara printnya? Sebenarnya input ini ketika kita melakukan read input, si input ini adalah suatu variabel. Input ini akan dianggap menjadi suatu variabel. Nah, sekarang bagaimana cara kita print isi dari inputnya? Print itu tetap menggunakan echo, tapi ketika kita mau ngeprint suatu isi dari variabel, maka yang kita lakukan adalah kita akan mulai dengan dolar dulu. Dengan tandain dolar, artinya kita akan ngeprint atau kita ingin mengambil nilai dari suatu variabel. Kalau misalnya kalian tidak specify dolar, artinya kalian ingin memprint suatu tulisan. Pure tulisan, bukan hasil dari variabel tertentu. Nah, jadi kalau misalkan saya pengen print isi input, berarti saya bakal tulisin dolar input. Jadi di sini dolar untuk memanggil variabel. Jadi kalau misalnya dijalankan, nah dia bakal nge-stuck seperti ini. Nah, ketika dia nge-stuck, dia sebenarnya minta inputan. Mungkin saya bakal inputnya adalah hello. Ketika saya enter, dia bakal muncul hello. Nah, hasil hello yang selanjutnya ini berasal dari echo dollar input. Nah, jadi kita sudah melakukan input dan output di dalam suatu shell script. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita ngomongin tentang variabel. Nah, tadi kan sudah sempat menyinggung sedikit tentang variabel. Bagaimana cara kita memanggil variabel adalah menggunakan dolar. Cuma kalau misalkan seperti ini. Saya pengen bikin satu variabel yang isinya adalah halo dunia. Nah, misalnya saya pengen bikin satu variabel yang isinya halo dunia. Bagaimana caranya? Ketika kalian mau membuat suatu variabel di dalam shell script, membuat variabel dalam shell script, dia tuh mempunyai formula seperti ini. Dia mempunyai formula nama variabel sama dengan, baru sini isinya. Misalkan seperti tadi, isinya adalah halo dunia. Misalkan saya taruh di dalam nama variabelnya inputan yang di print. Jadi yang saya bakal lakukan adalah, mungkin saya bakal tulis seperti ini. Input yang di print. Ini saya bakal tulis dalam bentuk caps lock semua. Cuma kalau misalkan kalian tidak mau dalam bentuk caps lock, tidak masalah. Misalkan isinya adalah halo dunia. Nah, sama seperti tadi, sebentar, ini tanpa ini dulu. Sama seperti tadi, ketika kalian mau ngeprint echo, kalau misalnya kalian mau ngeprint, kalian akan menggunakan command echo. Terus input yang di print. Nah, misalkan saya input hello. Nah, apa yang jadi dalam sini adalah, kan tadi kan saya enter halo dunia. Nah, cuma dia bakal temuin error seperti ini nih. Script SH, dunia not found. Apa yang terjadi? Jadi yang terjadi sebenarnya adalah
dunia ini dianggap komen oleh si shell script-nya, oleh interpreter bin sh-nya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita buat halo dunia itu di thread atau dianggap sebagai string? Yaitu kita menggunakan petik 2. Nah, tadi kan kita udah praktekkan petik 2 di echo hello world, ini baris baru dan ini baris baru lagi. Sebenarnya ketika kalian echo yang di atas ini, ketika kalian hapus tanda petiknya, tanda petik 2-nya, sebenarnya tidak masalah. Tetapi kalau misalnya kalian menyinggung tentang variabel, ketika kalian ingin mengisi lebih dari satu kata, maka kalian harus menggunakan tanda petik 2 atau kalian bisa pakai tanda petik 1. Dan dengan saya kasih tanda petik 2, maka bakal jalan dengan tulisannya halo dunia. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya seperti ini? Saya pengen isi dari variabelnya adalah suatu isi dari file lain. Misalkan saya bikin satu file. Misalkan nama filenya adalah input.txt. Misalkan dengan isi input.txt-nya adalah ini isi dari input.txt. Nah, jadi saya sudah membuat input.txt dengan isinya adalah ini isi dari input.txt. Nah, sekarang bagaimana cara saya bisa memanfaatkan isi dari input txt dimasukin ke dalam variabel? Makanya yang saya bakal lakukan adalah saya akan masuk ke dalam script.sh-nya. Lalu yang saya bakal lakukan adalah ini saya buat baris baru lagi, mengisi variabel dengan hasil dari komen. Nah, bagaimana cara kita bisa mengisi variabel dengan hasil dari komen? Dia punya formula tersendiri. Jadi kalau misalkan tadi membuat variabel dengan dalam shell script dengan isinya, maka yang dia bakal lakukan adalah nama variabel sama dengan isi. Nah, kurang lebih formatnya sama. Tapi yang membedakan adalah ketika kita mau mencantumkan isinya, kita akan menggunakan backtick. Backtick yang terletak di atasnya tab. Oke. Backtick yang terletaknya di atas tab kalau dari keyboard kita. Nah, ketika udah tuliskan backtick, baru kalian tuliskan isinya. Sebenarnya bukan isi, tapi komen. Jadi misalkan seperti ini. Misalkan saya punya satu variabel namanya string dari file. Misalkan saya pengen ambil isi dari input.txt. Cara kita bisa mengambil isi dari input.txt-nya adalah kita menggunakan cat. Nah, apa yang di cat? Yaitu input.txt tadi yang kita injak. Baru kita bakal mencoba memprint dengan cara yang sama, yaitu menggunakan echo. Kalau misalkan dijalani lagi, nah, isi dari input txt sekarang sudah ada di variabelnya string string dari file di script.sh. Jadi kalau misalnya tadi kita coba, hasil string dari file ini adalah hasil dari ngeprint isi input.txt menggunakan comment cat. Jadi seperti itu. Nah, kurang lebih segitu aja materinya untuk shell script mengenai input, output, dan variabel. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian komen saja atau kalian bisa chat ke saya. Like, share, dan share juga kalau misalnya ini berguna. Terima kasih dan selamat belajar.